Omnibus Law, buruh diminta slow, pemerintah masih galau. Cipta kerja kini jadi dilema karena pemerintah dianggap lemah di bawah rongrongan pengusaha. Buruh, mahasiswa dan kaum miskin kota, ayo jangan mau kalah. Jika undang-undang cipta kerja telah diketuk, jangan salahkan rakyat mengamuk. Jika pemerintah menutup kupingnya, jangan salahkan buruh membawa toa. Jika penguasa sibuk menengok bebek saat rakyat bertamu ke istana, itu tanda penguasa tak lagi punya rasa. Jika DPR sibuk mempertontonkan dagelan, jangan salahkan buruh, mahasiswa dan siswa turun ke jalan. Jangan tanya mengapa wakil rakyat tak peduli suara rakyat, tebak saja. Jangan tanya mengapa penguasa sibuk pelesiran saat rakyat kesusahan, tebak saja. Jangan tanya pula mengapa undang-undang cipta kerja cepat sekali disahkan saat wabah COVID masih meresahkan, tebak saja. Inilah negeri teka-teki. Oke, selamat siang. Di sini kita sudah kedatangan dua narasumber, advokat muda nekat dan berbakat. Ada Mbak Melisa dan ada Mas Adeyan. Halo. Kita mau mencoba membahas dan memberikan kontribusi pemikiran terhadap isu yang lagi hangat diperbincangkan terkait Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Silakan Mas Ade. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait kegundahan misalkan teman-teman yang hari ini teman-teman buruh, anak-anak STM yang menyatakan dengan atas nama solidaritasnya terhadap para pekerja, karena mereka kan mengambil tentang sekolah kejuruan juga nantinya kedepannya ingin langsung bekerja segala macam jadi buruh. Paling tidak yang ditangkap kan potret itu yang disampaikan oleh adik-adik kita yang dari STM yang hari ini turun ke jalan dengan atas nama solidaritasnya. Nah, memang yang menjadi kegundahan dalam undang-undang ini itu adalah tidak adanya kepastian hukum begitu, berbeda dengan undang-undang yang sebelumnya. Padahal spiritnya yang namanya warga negara, hak bekerja itu adalah harusnya dilindungi oleh pemerintah. Kan tetapi dalam undang-undang cipta kerja, pemerintah justru mengedepankan misalkan adanya, kita pahamin pemerintah ingin dapat investor, ingin menciptakan membuka lapangan kerja, tapi juga pemerintah tidak bisa mengabaikan atau memberikan nasib pekerja itu ke pengusaha seutuhnya. Kira-kira begitu yang diatur dalam undang-undang cipta kerja. Nah, tapi gini Mas, bukankah ini sebagai bentuk relaksasi dari pemerintah ini untuk tidak terlalu membebankan pihak pengusaha di saat kondisi ekonomi yang sedang drop seperti ini? Makanya artinya dari sana tadi saya bilang bahwa itu harusnya kan pemerintah hadir sebagai wasit gitu, sehingga hak-hak pekerja tetap terpenuhi. Mungkin Mbak Melisa bisa memberikan perspektif kenapa ini pemerintah kok mendorong undang-undang Omnibus Law. Silakan Mbak Melisa. Baik, terima kasih. Jadi kalau memahami Omnibus Law ini tidak bisa dipahami parsial, tetapi kita harus lihat dulu ruhnya apa. Ya, cipta kerja ini kan undang-undangnya ruhnya adalah untuk memperluas lapangan pekerjaan, menghidupkan aura investasi di Indonesia. Kan saya pernah menjadi pelaku usaha. Ketika perusahaan itu kolaps, ketika dia merugi atau anggaplah punya keuntungan tetapi tidak tercover dengan dia harus melakukan ekspansi, ya. Kemudian dia tidak mampu menggaji karyawan dan segala macam. Karyawan punya pilihan untuk pindah ke perusahaan yang lain. Sementara pengusaha nggak punya pilihan untuk pindah menjadi pengusaha yang lain. Dia harus menghidupkan hidup matinya di perusahaan itu. Makanya kacamata kita terhadap undang-undang cipta kerja tidak bisa hanya dari sisi buruh. Karena ini lihat di Batam aja. Sebegitu besarnya tenaga kerja di Batam itu. Sebegitu banyaknya buruh di sana. Hancur pelan-pelan karena apa? Karena pemerintah daerahnya memanjakan buruh-buruh di sana
dengan memberikan hak-hak yang mereka tuntut. Akhirnya apa? Perusahaan tidak mampu ekspansi, perusahaan tidak bisa untuk eksplorasi bidang usaha. Akhirnya gulung tikar. Mereka bilang ya mending mereka buka di Zimbabwe ketimbang di Batam. Pemerintah dengan undang-undang cipta kerja itu seolah memberikan gulali, memberikan mental kepada misalkan ini tenang aja, nanti juga dijamin. Jaminannya apa belum jelas. Kalau kita meributkan tentang pengusaha yang harus memenuhi tuntutan-tuntutan seperti yang tadi Bung Adean sampaikan, ketika mereka tidak mampu untuk mengcover segala sesuatu itu, terus mereka tidak lanjutkan perusahaan, makanya lapangan pekerjaan menurun, yang rugi kan makanya perspektifnya begini. Tadi kan dibilang bahwa tidak boleh memahami cipta kerja ini secara parsial dari sudut perspektif buruh dengan pengusaha, seolah-olah itu yang membanin misalkan. Jangan-jangan aturan di kita ini juga memang tidak memberikan misalkan keterbukaan atau kemudahan bagi pengusaha. Jangan-jangan faktornya misalkan perilaku koruptif daripada pejabat, pajak berkali-kali lipat. Bayangkan misalkan terhadap suatu tanah, objek tanah pabrik misalkan, itu dikenain pajak tanahnya. Habis itu berapa pekerja yang ada di sana dikenain pajak lagi. Belum lagi pajak bangunan, belum lagi pajak penjualan. Jangan-jangan negara yang terlalu banyak ngambil, justru bukan para pekerjanya. Jadi balik lagi ke pekerja gitu. Negara nggak mau rugi, tetap pengen ada investor, tapi pekerja juga nggak apa-apa dihilangkan perlindungan terhadap warga negaranya. Saya itu rasa hilang. tidak ada juga perlindungan terhadap tenaga kerja yang dihilangkan oleh negara. Dari sudut itu, negara kan juga tidak bisa memukul rata semua jenis pengusaha. Ini kan benang merah yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa kita ingin menghidupkan arus investasi di Indonesia kembali, mempersiapkan demografis. Itu kan sebagai salah satu solusi. Makanya kalau itu kalau dipukul rata semua pengusaha itu dengan angka yang dijalin dari awal di undang-undang, bagaimana mengklasifikasi jenis pengusaha yang menengah ke atas, ke bawah, atau seperti apa? Gitu loh. Makanya dikembalikan ke perjanjian perusahaan. Dan perjanjian perusahaan, ingat gak? Perjanjian perusahaan itu adalah perjanjian yang di awal disepakati oleh pekerja dengan pengusaha. Artinya kalau dia tidak sepakat, dia kan bisa itulah kontradiktifnya. Justru kalau negara pengen melindungi misalkan menciptakan lapangan kerja segala macam, dia atur rule-nya. Diskusi semakin menarik, namun mungkin di sesi berikutnya akan kita elaborasi lebih dalam secara menyeluruh terkait undang-undang Omnibus Law ini. Nah, sebagai closing statement dalam podcast kali ini, apa yang mau disampaikan nih Mbak Melisa kepada teman-teman buruh, mahasiswa, dan bahkan pelajar yang saat ini turun ke jalanan untuk menyuarakan hak-haknya sebagai warga negara? Silakan Mbak Melisa. Yang pertama adalah, ya saya tidak menyalahkan juga untuk teman-teman yang turun ke jalan, tetapi yang menjadi concern saya adalah ikutlah dalam perubahan yang ingin dibuat oleh negara, karena tidak mudah juga untuk menciptakan iklim investasi kembali di Indonesia ini. Nah, ketika semuanya sudah stabil, ya kan kita bisa duduk bersama lagi untuk menyuarakan poin-poin mana saja, sehingga tidak serta-merta latah untuk teriak Omnibus Law adalah undang-undang setan yang semuanya tidak bisa diterima. Saya rasa seperti itu. Baik. Nah, sekarang ini Bung Adeanyan, apa yang mau disampaikan kepada para wakil rakyat kita di DPR sana dan kepada pemerintah khususnya di kepemimpinan Pak Jokowi? Negara itu kewajibannya adalah mensejahterakan rakyat. Tidak boleh ada yang dikurangi. Tidak boleh rakyat menjadi korban atas setiap kebijakan daripada negara. Karena itu dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak boleh mengurangi hak-hak daripada pekerja. Tetap pekerja itu harus menjadi prioritas karena dia adalah tanggung jawab negara untuk menciptakan lapangan kerja, tanggung jawab untuk melindungi pekerja, tanggung jawab negara juga untuk mensejahterakannya. Demikian. Oke, terima kasih. Siap.